Nah, kita akan lanjutkan renungan kita yang saya ambil dari kitab 1 Raja-Raja. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat 17 sampai dengan ayat 26. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai dengan ayat 26. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau, Ahab, telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepada Ahab, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, disitulah juga anjing akan menjilat darahmu, Ahab. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawab Elia, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 21, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Tuhan Allah akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku Tuhan Allah akan memperlakukan keluargamu Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia. Oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku, dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Ayat 23. Juga mengenai istrimu Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. 26. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita baca ini masih tentang Raja Israel yang bernama Ahab. Di pasal 21 ini, Ahab itu mengingini tanah yang ada di sebelah istananya, ya. Jadi di sebelah istana itu ada tanah bukan kepunyaan Ahab, tetapi kepunyaan orang Israel yang lain yang bernama Nabot. Ahab sangat kepingin memiliki tanah itu, dan kemudian dia mengutus utusan untuk datang kepada Nabot pemilik tanah itu. Dia bilang begini, Nabot, ini Raja Ahab ingin memiliki tanahmu, ya. Sekarang tinggal kamu mau diganti uang tanahnya atau kamu minta tanah lain lagi. Raja, kamu tahu kan raja banyak duitnya. Kamu mau minta harga berapa saja, raja akan membayarnya. Kalau kamu kepingin tanah yang bisa buat nanam anggur, tanah yang lebih baik, raja juga akan memberikan. Bahkan ukurannya akan diberikan yang jauh lebih besar dari kepunyaan milikmu itu. Nah, firman Tuhan bilang begini, saudara ya. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-36, sebab milik pusaka orang Israel tidak boleh beralih dari suku ke suku,
Tetapi orang Israel haruslah masing-masing memegang milik pusaka suku nenek moyangnya. Jadi sudah ada hukum, sudah ada firman Tuhan, bahwa milik pusaka tanahnya orang Israel itu tidak boleh pindah tangan dari satu suku kepada suku yang lain. Hanya boleh dipindahkan dari keturunan yang sama. Sedangkan Ahab dan Nabot dari suku yang berbeda. Jadi Nabot itu berpegang pada firman Tuhan dan dia tidak mau melanggar firman Tuhan. Sedangkan Ahab, kita tahu beberapa hari yang lalu kita sudah belajar bahwa Ahab itu adalah raja yang paling jahat dalam sejarah kerajaan Israel. Tidak ada raja yang paling jahat selain Ahab, dan itu ditulis di Alkitab. Jadi Ahab sudah tahu akan hukum itu, tetapi karena hatinya yang jahat, maka dia mau supaya Nabot melanggar perintah Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Nabot berketetapan untuk tidak melanggar firman Tuhan. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabot, dia akan melakukan dosa yang ada di dalam hukum Taurat itu, yang dibilang begini, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi Ahab ini selain punya dosa supaya Nabot melanggar firman Tuhan, Ahab itu punya dosa yang lain, yaitu mengingini milik orang lain. Tapi karena Nabot berketetapan, akhirnya Ahab itu seperti anak kecil, ya, dia nggak mau makan dan dia nggak mau minum, dia sedih banget karena permintaannya tidak dikabulkan. Dan kemudian istrinya tanya begini, kenapa kamu? Ya kan, kok mukamu murung, kamu nggak mau makan, nggak mau minum. Dan curhatlah Nabot kepada istrinya yang namanya Isabel, saudara. Isabel bilang gini, aduh urusan begitu gampang dah, serahkan kepada gua, ya kan. Terus akhirnya Isabel ngatur, saudara ya, ngatur satu pertemuan, Nabot diundang, orang-orang diundang, dan Alkitab bilang begini, maka kemudian Isabel mengutus 2 orang yang dursila, artinya 2 orang yang tidak takut akan Tuhan, untuk memberi tuduhan palsu kepada Nabot. Maka kemudian pertemuan itu terjadi, banyak orang hadir, dan 2 orang dursila itu berdiri, saudara, di depan umum. Dia menuduh, memfitnah Nabot, saudara. Dan hukum pada waktu itu berkata begini, atas keterangan 2 saksi, maka perkara itu dianggap sah. Jadi Nabot itu difitnah, dijelek-jelekan, dan kemudian ditangkap, saudara, ya, karena berdasarkan 2 saksi itu Nabot ditangkap dan kemudian dibunuh, saudara, dibinasakan, saudara, ya, oleh kaki tangan daripada Isabel. Dan kemudian Ahab senang banget, ya, karena sekarang Nabot sudah mati, tanahnya dirampas menjadi milik Ahab. Nah, saya mau tekankan bahwa di ayat 25 dikatakan begini, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya, ya. Karena Ahab telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Tahun ini tema kita adalah influence, hidup yang memberi dampak. Kalau hidup kita tidak bisa memberi dampak kepada orang lain, maka orang lain yang akan memberi dampak kepada kita. Kalau kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, maka orang lain yang akan mempengaruhi kita. Ya, kami sekeluarga nih sekarang nih, kami bertiga, saya, Bu Yongki dan Kesia. Kami ini sengaja mengizinkan untuk dipengaruhi oleh cucu kami yang masih umur 4,5 tahun, ya, yang sebentar lagi mau umur 5 tahun. Nah, kami ini sengaja mau dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Salah satu yang sekarang sering kami lakukan di rumah ini, ya, kalau ngomong apa-apa kita ngomong ya betul, ya, ya betul gitu ya. Jadi istilahnya pakai gitu, ya betul gitu ya kan. Jadi Kesia ngomong apa, istri saya ngomong apa, kami langsung ya betul ya kan. Bu Yongki ngomong ya betul ya. Itu niru-niru
cucu saya supaya kami dipengaruhi, tapi kami tidak melakukan kepada jemaat. Ya, kami tidak mau mempengaruhi begitu. Kemudian yang kedua, cucu saya tuh sering bilang begini, apa ya, ya kan? Apa ya? Ya, jadi kami sering juga meniru itu di rumah nih. Apa ya? Nah, kemudian saya ingat saudara, satu kali Pak Pendeta itu kan punya burung beo. Burung beonya itu pinter bilang begini, saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalau ada tamu, puji Tuhan, puji Tuhan. Kemudian ada jemaat yang baru bertobat, saudara, datang ke gereja itu, datang ke rumah Pak Pendeta itu, main ke situ, saudara. Orang yang baru bertobat ini terheran-heran karena burung Pak Pendeta kok bisa ngomong puji Tuhan, ya kan? Dia bilang, Pak Pendeta, saya mau titip burung beo saya. Karena gini Pak Pendeta, burung beo saya itu bisa ngomongnya jelek banget, sialan lu, sialan lu, tiap ada orang bilangnya begitu. Terus Pak Pendetanya bilang, oh ya boleh, bawa sini, kumpulkan sama burung beo saya. Maka kemudian burung beo ini dikumpulkan, saudara, ya, dikumpulkan. Setelah 1 bulan, apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi ini, saudara, burung beonya Pak Pendeta itu nggak bisa bilang puji Tuhan, saudara. Bisa bilang sialan lu, sialan lu. Sedangkan burung beonya jemaat tetap bisa bilang sialan lu, sialan lu. Artinya apa? Burung beonya Pak Pendeta dipengaruhi oleh burung beonya jemaat. Ya, jadi sekali lagi kita harus menjadi influencer yang baik, yang memberikan dampak yang baik. Ahab, saudara, karena dia melanggar firman Tuhan, dia itu kan sebetulnya tidak boleh kawin sama Isabel, ya, karena Isabel itu orang kafir. Alkitab bilang kamu itu tidak boleh berpasangan dengan pasangan yang tidak sepadan, yang tidak seimbang. Tetapi Ahab ini melanggar firman Tuhan. Akibatnya apa? Selain melanggar firman Tuhan, dia tidak bisa mempengaruhi Isabel, tetapi dia dipengaruhi oleh Isabel. Ya, tadi sudah ditulis, saya baca lagi. Karena ia telah dipujuk oleh Isabel istrinya. Ya, jadi Isabel itu dia dominan, dia mempengaruhi Ahab sehingga Ahab itu mendirikan tugu-tugu penyembahan berhala. Dia melakukan banyak kejahatan, dan kejahatan yang terakhir yang dilakukan yaitu mengingini tanahnya Nabot, dan kemudian dengan cara-cara yang licik membunuh Nabot, menyerobot tanahnya Nabot. Jadi pesan Tuhan yang mau disampaikan hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyeleksi ya apa yang boleh mempengaruhi kita dan apa yang tidak boleh mempengaruhi kita. Dan sekarang saudara, mungkin kita tidak bisa dipengaruhi oleh pergaulan dengan sesama karena ada social distancing. Tetapi kita bisa dipengaruhi dengan media-media. Ya, maka itu saya selalu bilang begini, saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing ya. Ada orang baru dengar berita apa, langsung di-sharing, ya kan? Dengar apa, langsung di-sharing tanpa disaring. Artinya apa? Orang ini gampang dipengaruhi, saudara. Ya, selain berita-berita, kita bisa dipengaruhi dengan tontonan-tontonan. Makanya saya bukan anti drama Korea, saudara. Tetapi kita tidak bisa merubah apa yang ditayangkan di drama Korea karena itu sudah jadi film, ya. Kita nggak bisa merubah jalan ceritanya, ya. Jadi jangan sampai kita dipengaruhi itu. Kita yang harus mempengaruhi, saudara. Jadi kita ini harus memilih hari-hari ini seperti yang sudah disampaikan, saudara, bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan hari-hari yang jahat adalah hari-hari yang sangat membahayakan. Maka itu kita harus bijaksana memilih siapa yang boleh memberi dampak kepada kita dan siapa yang tidak boleh memberi dampak pada kita. Kita harus saring, hanya yang bisa memberi dampak yang positif kepada kita itu yang kita terima. Ya, kemarin hari Minggu Evangelis William Renner salah satunya mengutip
apa yang menjadi kebiasaan Jeff Bezos, bosnya Amazon itu, ya. Salah satu tulisannya begini, bahwa bosnya Amazon dia nggak mau hang out, ya, dia nggak mau hang out sama orang-orang yang tidak bisa memberi dampak yang baik dan positif kepada kita, ya, kepada dirinya. Saya nggak tahu agamanya Jeff Bezos apa, tetapi itu statement yang luar biasa, ya. Nah, itu saja pesan firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Mari kita harus memberi dampak kepada orang lain dan jangan sampai kita menerima dampak yang buruk dari orang lain.